Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konnichiwa minasang. Jumpa lagi di channel saya Om Bek. Dan juga ini sekarang saya lagi ditemani sama Bang Yasir. Dan dia juga punya channel YouTube. Namanya itu Yasir Des. Halo, Gimana Bang? Kabarnya Bang? alhamdulillah baik, baik, Nah, baik, oke, baik. oke, Bagas oke. gimana nih? Alhamdulillah juga Waduh, baik nih Bang. semenjak ditinggal Ah, gimana nih? ditinggal berapa bulan ini kemarin ya Bang? Ada 4 bulan ya? Ya sekitar Iya, 3-4 bulan 4 ya bulan mungkin ya, ya. 4 bulan. Ya. Soalnya saya pulang ke Indonesia waktu itu bulan April ya? Ya bulan awal awal April saya pulang ke Sebelum Indonesia. bulan puasa itu ya? Benar, benar, Ya, benar. sebelum bulan puasa. Iya, Ah, ini Bang, ini kan sekarang Bang Yasir udah sampai Jepang nih. iya, iya, iya. Nah, sementara Jepang itu kan katanya masih tutup itu buat apa? Untuk orang asing ya, terutama untuk pekerja asing dari luar Jepang itu kan masih tutup. Iya. Ah, apa aja sih syaratnya? Kok bisa sih Bang Yasir nyampe sini? Sementara yang lainnya masih nunggu. Apa aja nih syaratnya? Biar nanti teman-teman yang lainnya itu pada tahu. Iya, iya, iya. Nah, syaratnya itu apa aja? Syaratnya sih sebenarnya simpel ya. Syaratnya untuk bisa balik ke Jepang saat ini itu adalah bagi yang mempunyai resident card. Jadi yang mempunyai KTP Jepang ya. Jadi KTP Jepang itu bukan berarti harus yang permanen residen atau yang sudah lama di Jepang, enggak. Bahkan Kensuse pun bisa balik ke Jepang asalkan dia pulang ke Indonesia itu dia memang udah punya KTP Jepang gitu. Oh, harus punya KTP Jepang Ya, dulu ya, Bang? ya. Ah, begitu. Jadi artinya yang untuk pemegang KTP Jepang itu bisa balik ke Jepang asal memenuhi syarat dan memenuhi standar dan aturan-aturan yang berlaku oleh imigrasi Jepang itu. Seperti dia harus mempunyai hasil tes PCR yang negatif misalnya gitu. Ah, Gitu. cuman PCR gitu aja, Bang? Itu aja. Nah, jadi untuk teman-teman yang dari Indonesia, yang di Indonesia, yang mau balik ke Jepang, yang mau balik dan yang mau pergi beda ya. Kalau yang mau balik beda, beda, beda. Kalau yang mau balik ke Jepang, berarti dia udah dari Jepang gitu ya. Ya. Dia udah mempunyai resident card Jepang. Tapi kalau yang mau pergi ke Jepang beda. Itu yang mau pergi ke Jepang itu bisa saja dia baru pengajuan visa gitu ya. Atau teman-teman yang baru mau berangkat ke Jepang dengan visa baru atau pengajuan visa baru ya seperti itu. Atau turis ya itu nggak bisa. Gitu. Nah, Nah, ya. nah, ini Bang, kalau syaratnya itu kan tadi Bang Yasir bilang cuman PCR negatif ya? Ya. Nah, kalau vaksin itu diwajibkan apa enggak ya, Bang? Kalau vaksin untuk vaksin sih enggak ya. Itu enggak wajib ya vaksin untuk bagi uh, orang asing yang datang ke Jepang. Itu terkecuali gitu. Terkecuali kalau yang vaksin itu kan aturan dari pemerintahan Indonesia setempat gitu ya. Nah, uh, katanya sih awal-awal tadi saya mau berangkat ke sini kan harus ada sertifikat vaksin. Nah, setelah saya telusuri, bahkan sama teman-teman juga ya, yang teman-teman yang kru pesawat, saya tanya memang harus ada sertifikat vaksin. Tapi saya langsung sudah telepon imigrasi Jepang, uh, imigrasi Jepang yang berada di Indonesia di Jakarta, saya telepon langsung dan persyaratan itu cuma hanya memiliki KTP Jepang udah gitu aja. Terus ikuti aturan yang ada di pesawat gitu. Protokol kesehatan ya, Bang. Ya. Jadi uh, yang dibilang tadi itu harus ada sertifikat vaksin itu sebenarnya adalah untuk penerbangan domestik. Gitu. Oh, jadi penerbangan yang antar satu negara gitu aja yang Bang? Ya, misalnya domestik, misalnya penerbangan dari Kalimantan mau ke Jakarta, ya, atau dari Palembang ke Jakarta, dari Jakarta ke Jogja misalnya. Itu kan antar domestik itu harus ada sertifikat vaksin gitu. Nah, jadi kalau untuk berangkat ke luar negeri yang saya yang saya ketahui seperti saya berangkat ke Jepang ini itu tidak ada pakai sertifikat vaksin karena saya berangkatnya dari Jakarta gitu. Oh, dari langsung Jakarta ya, Bang? Ya, karena saya dari Jakarta ke Haneda Tokyo gitu. Begitu begitu. Jadi kalau ini nanti teman-teman
berangkatnya itu misal dari Jogja, transit dulu ke Bali atau transit dulu ke Jakarta, berarti memang harus pakai Vaksin. sertifikat vaksin. Ya, karena apa? Karena dia sudah melalui jalur domestik. Oh, begitu. Ya. Oke, oke, oke. Jadi dia sudah kalau melalui jalur domestik, dia harus mempunyai sertifikat vaksin. Tapi kalau dia cuman hanya posisi dia tuh berada di Jakarta misalnya, dia keberangkatan dari Soekarno Hatta, itu kan udah nggak ada jalur domestik kan, Ya. jadi dia langsung aja nggak perlu pakai sertifikat vaksin. Jadi nggak harus pakai sertifikat vaksin, teman-teman. Seperti yang beredar di isu-isu yang beredar itu kan harus pakai sertifikat vaksin Ya, gitu loh, Bang. ya. Bahkan teman-teman saya di LPK itu juga bingung nih baru cari vaksin gitu lah. Enggak. Ini ya kalau untuk saat ini ya, untuk saat ini dan saat ini aturan seperti itu. Tapi untuk kedepannya nggak tahu ya, untuk minggu depan entah. Pokoknya kan biasanya itu kan sering terjadi perubahan-perubahan aturan tuh. Ya. Nah, yang untuk saat ini tidak perlu sertifikat vaksin untuk terbang internasional dengan tanda kutip tidak melalui jalur domestik gitu. Oke. Kan bahkan ada teman saya yang ibaratnya itu dia dari Jawa mau berangkat ke Jepang, tapi dia menggunakan mobil dari Jawa ke Jakartanya gitu, nggak pakai sertifikat vaksin juga gitu. Kebetulan kemarin karena ada PPKM mungkin cukup hanya dia menggunakan hasil tes ini antigen ya, atau dia sudah mempunyai hasil tes PCR negatif itu, insya Allah lewat gitu. Untuk PCR sendiri nih, Bang, maksimal itu H-min berapa? Kalau PCR, hasil tes PCR itu berlakunya 72 jam ya. 72 jam. 72 jam. 3 hari ya? Lebih kurang 3 hari. Nah, jadi misalkan 2 hari kita sebelum berangkat, kita udah PCR dulu gitu. PCR dulu. Nah, jadi hasil PCR itu ini harus diambil dari saat pengambilan sampel. Nah, jadi gini, PCR itu dihitung 72 jam itu harus diambil dari pengambilan sampel. Di saat kita misalnya jam 12 siang ngambil ditusuk hidung kita, jadi dihitung dari saat sampel itu tuh begitu. Dihitung 72 jam ke depannya gitu. Gitu. Jadi selang waktu satu hari sesudah itu kan hasilnya keluar tuh. Kalau kita mau ngambil tes PCR yang 24 jam, 1 hari keluar berarti itu baru 24 jam. Terus besoknya baru 44 jam. Nah, 48. Iya, 24 48 ya. Nah, terus kan masih tinggal tuh 24 jam lagi. Nah, saat itu mungkin kita bisa untuk masih ada waktu lah untuk berangkat gitu. Berarti itu dulu di rumah sakit terdekat bandara. Nah, kalau untuk PCR ya tergantung keberadaan kita aja. Misalnya kalau di dekat kita misalnya ada lab yang untuk melakukan untuk tes PCR, nggak apa-apa. Di rumah sakit terdekat juga nggak apa-apa gitu. Cuman kita harus hitung-hitung waktu dulu gitu. Iya. Jadi harus hitung-hitung waktu. Kapan sih saya harus melakukan tes PCR nih, waktunya keburu nggak nanti sampai ke bandara gitu. Lebih baik lebih mepet lagi ya, Bang? Ya, karena di Indonesia itu untuk tes PCR dia ada waktunya beda-beda ya untuk pengambilan hasil ya. Ada yang 6 jam keluar, ada yang 12 jam dan ada yang 24 jam gitu. Jadi sebenarnya tes PCR itu sama sih waktu keluarnya ya, karena orang lab itu karena mungkin banyak, jadi dia yang butuh cepat siapa nih 6 jam. Harganya juga beda-beda, bervariasi. Berdasarkan harga jamnya ya, benar. itu ya, Bang. Kalau saya ambil 24 jam itu lebih murah gitu. Nah, kalau 6 jam itu kan tes 6 jam ekstra ya mahal, tapi sebenarnya sama sih ya. Sama sih, untuk masuk lab itu sama sih sebenarnya gitu. Terus kita kan bisa ngitung waktu, kalau udah kita keburu ambil yang lebih cepat atau gimana gitu. 72 jam itu nyampe nya sini nanti
di PCR lagi nyampe di Jepangnya itu? Ya, Sampai di Jepang. setelah sampai di Jepang kita nanti di saliva. Jadi kalau di sini namanya saliva ya, bukan PCR. Boleh PCR juga sih, tapi menggunakan air liur gitu. Oh, namanya Ya, saliva. saliva. Itu bahasa Jepang atau bahasa apa itu, Bang? Saliva ya, mungkin bahasa Jawa kayaknya. Bahasa kedokteran gitulah ya, Bang. Gak tahu lah ya. Ini, Bang. Abang waktu berangkat ke sini tuh apa nemuin kesulitan nggak itu, Bang? Itu wah, sulit banget. Sulit banget ya. Seperti apa, Bang? Kesulitan seperti apa ini? Pertama sebenarnya tuh kan kemarin tuh kan sempat 4 bulan di Indonesia ya. Nah, jadi kita tuh udah sempat cancel berangkat sampai 2 kali gitu. Oh, lah kok bisa, Bang? Nah, Kenapa, Bang? itu karena kondisi di Indonesia itu kan corona lagi ini ya, lagi meningkat gitu kan. Ya. Lagi meningkat. Jadi bahkan sampai ada berita warga Jepang yang berada di Indonesia kan banyak juga yang terinfeksi corona. Pulang Nah, ke jadi sini ya. pemerintah Jepang menyediakan pesawat gratis untuk warga Jepang yang ingin pulang. Jadi dihimbau ya, warga Jepang itu dihimbau untuk pulang ke Jepang, mungkin salah satunya untuk melakukan vaksin gitu. Bukan disuruh pulang secara paksa ya, tapi dihimbau untuk warga Jepang yang ingin pulang ke Jepang disediakan pesawat gratis gitu. Nah, kesulitan yang saya alami yang pertama itu tiket. Tiket sangat susah. Tiket itu sangat susah ya. Mungkin 1 minggu sebelum kita berangkat bisa ya kita beli tiket. Mungkin masih murah harganya gitu. Tetapi kita harus memastikan PCR kita tuh negatif. Jadi kan banyak juga tuh teman-teman yang mau berangkat ke Jepang. Oke lah, dia udah dipastikan berangkatnya tanggal sekian. Ya, udah beli tiket fix gitu ya. Terus pas dia PCR ternyata dia negatif. Ternyata dia positif gitu. Cancel lagi gitu. Aduh. Karena kan banyak aturan ya di Indonesia itu sekarang tuh ada PPKM juga gitu ya. Nah, bahkan tadinya yang kita sehat pas ke Jakarta, sampai di Jakarta pas tes ini PCR positif gitu. Nah, itu kesulitan. Jadi untuk mengatur waktu berangkat dengan waktu PCR-nya agak sulit gitu. Kita bahkan sempat PCR 2 kali gitu. Sebelum membayar tiket, PCR dulu negatif apa enggak gitu kan. Ada juga seperti itu. Itu kesulitan pertama. 2 kali ngerokok kocek dong berarti. Ya, tapi makanya gini, kita memang harus benar-benar jaga kesehatan kita, dan di saat kita di Indonesia itu memang harus perhatikan lah diri kita sendiri. Meskipun kadang-kadang kita sudah semangat untuk jaga diri, untuk memprotek diri kita biar jangan sampai terinfeksi corona ya, tetapi orang-orang di sekeliling itu tuh banyak yang nggak peduli gitu. Iya, betul. Iya kan, banyak yang nggak peduli. Kadang nggak pakai masker masuk ke dalam rumah, ya dia habis megang ini, bla bla bla. Makanya itu kan, repotnya. Itu repotnya. Nah, ya itulah yang kemarin Berarti itu sulit. timing ini ya, pembelian tiket sama PCR-nya itu. Nah, kalau harus klop ya. Ya, jadi kadang-kadang kalau bagi yang ibaratnya tuh bisa ya untuk menjaga protokol kesehatan, tapi kalau yang bagi yang enggak, ibaratnya tuh lingkungan mereka itu dari lingkungan medis misalnya kan, ya udah susah sekali gitu. Tapi insya Allah sih sampai di sini lancar-lancar aja. Meskipun ada halangan dan rintangan yang kita lalui gitu ya. Oke, Bang. Sekarang saya yang mau tanyain ini gimana sih kondisi setelah sampai di Jepang, baik itu prosedurnya karantina dan lain-lainnya, itu monggo dijelaskan seperti apa. Kalau untuk karantina, kita di Jepang ini karantina 14 hari ya. Oke. Gini, saat kita tiba di Jepang, di bandara Jepang, baik itu Haneda atau Narita ya. Jadi pas turun pesawat, kita langsung diarahkan oleh petugas COVID di Jepang itu untuk melakukan beberapa prosedur masuk, yang seperti kita melakukan tes saliva gitu ya. Tes saliva, terus dokumen-dokumen kita yang kita bawa dari Indonesia tadi, seperti hasil tes PCR yang negatif ya.
Khalifa itu tadi seperti PCR gitu ya, Bang? Saliva ya seperti tes PCR gitu. Tapi kalau saliva di sini itu dia pakai air liur. Kita mengeluarkan sampel air liur kita itu ada sebanyak 1,5 mil ya. Nah, jadi itulah yang dites pure, yang masuk ke lab gitu. Nah, kita tes saliva di bandara, pas turun pesawat langsung itu lihat dokumen hasil PCR kita dari Indonesia, negatif apa enggak, dokumen-dokumen kita. Dan di situ kita ada pos-posnya ya, itu antri. Bahkan kita memakan waktu di sana itu sampai 5 sampai 6 jam. Hanya untuk antri itu saliva Bukan itu aja. Untuk cek dokumen ya. Terus ambil alat untuk sampel saliva, mengeluarkan ambil air liur gitu ya. Nah, terus kita jalan kan. Pokoknya ada pos-posnya, banyak pos-posnya. Terus untuk pengecekan aplikasi ada di situ tuh, ada aplikasi My SOS sama aplikasi Cocoa gitu ya. Jadi sudah sampai di sana tuh kita diajarin untuk bikin download aplikasi. Aplikasi kita tuh disetting dan kita didampingi oleh petugas Itu COVID sana. aplikasi buat apa ya, Bang? Itu Aplikasi itulah nanti yang memantau kita gitu selama karantina. Oh, begitu. Ya, jadi aplikasi kita disetting ya. Jadi di sini ada ya contoh kertasnya. Ini aplikasi. Ini ada petunjuknya ini ya. Di aplikasinya ini ya seperti ini. Kayak SOS ya. Tapi ya gini aja kasih tahu lah ya. My SOS. Jadi aplikasi kita download di handphone kita. Nah, terus kita di situ tuh disediakan fasilitas internet. Bagi yang sudah mendownload, kita cuma tinggal setting. Setting itu kita didampingin sama petugas sana gitu. Di setting, sudah disetting. Kalau bagi yang nggak mempunyai smartphone, di situ tuh ada juga direntalkan smartphone. Ada rental smartphone Iya, juga. oleh petugas sana itu ya. Nah, jadi kita tuh benar-benar didampingin dan dilayani gitu loh. Benar-benar, wah bagus ya prosedurnya. Jadi kenapa dipakai aplikasi? Jadi aplikasi itulah yang memantau kita nanti sewaktu kita di karantina. Aplikasinya itu bahasa Jepang, bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia, Bang? Di situ ada bahasa Inggris, bahasa Jepang dan bahasa Indonesia ada. Gitu. Jadi Beruntung. jadi gampang sih, kita ngikutin aja tuh petunjuknya itu. Iya. Dia sudah aplikasi, install, bla 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 ya, banyak ya, ditanyain tiap-tiap post tuh kita tuh ada dijelasin sejelas-jelasnya. Misalnya besok jam 11 harus pas masuk hotel pertama ya, harus check-in, ditekan tombol I'm here gitu. Jadi di situ tuh nanti kita tuh dipantau melalui video call atau wajah kita tuh di-scan gitu, kondisi kita. Jadi kita nggak ketemu langsung sama petugas penanggulangan COVID di Jepang itu. Jadi kita cuma hanya melalui aplikasi aja. Dia mantau kita. Nah, itu di hotel itu satu kamar satu orang berarti. Nah, sesudah kita selesai aplikasi dan kita sudah selesai ambil sampel saliva kira-kira 3 jam 4 jam, jadi kita udah selesai langsung tempat di ruang tunggu pengambilan tes saliva ya. Nanti kita akan dipanggil di situ tuh kita lihat data kita, dan data kita sudah masuk belum ke ke data pemantauan petugas COVID. Terus di situ kalau hasil kita negatif, udah kita langsung dikasih kertas. Nanti kita ada rombongan gitu loh. Satu rombongan kita tuh diantar ke hotel gitu pakai bus. Jadi kita tuh didampingin, nggak dilepas gitu. Jadi kalau bagi yang negatif, maksudnya bagi yang positif itu ada lagi prosedurnya. Ada dianggap beda lagi dia gitu. Ya, sesudah sampai di dapat kertas yang imigrasi seperti ini ya. Seperti ini. Ini kita bawa sampai ke imigrasi nanti. Keren ini kan. Nah, bawa ke imigrasi, jadi kita didampingi sama petugas sampai ke imigrasi. Kita liatin gini gitu. Nanti dokumen kita dicek sama imigrasi. Kalau udah oke, nah kita didampingin ke luar bandara melalui ada kelompoknya, misal satu kelompok tuh 15 orang gitu. 15 orang
Koper kita bawa, ambil koper, kita bawa, udah koper kita mereka yang ngurus semua. Kita tinggal naik bus gitu. Enak. Jadi di situ tuh kan ada beberapa tempat ya, tempat karantina itu kan pemerintahan Jepang yang menentukan. Ada yang di hotelnya tuh di Sakuragicho, Yokohama, dan ada juga yang di Haneda gitu. Kalau yang di Haneda Kuko ya, kalau yang di Narita mungkin sekitar Narita juga ada begitu. Chiba gitu. Hotel itu nanti bayar sendiri atau ditanggung sama orang Nah, itu dia bersyukur kita tuh ya. Pemerintahan Jepang itu mengcover semuanya. Jadi itu tuh adalah gratis. gratis? Selama kita di hotel tuh gratis semuanya. Kita fasilitas hotel gratis, makanan 3 kali sehari, wah Itu juga gratis? gratis semuanya. Bukan ditanggung sama Tidak perusahaan? ditanggung. Bukan bayar itu? Tidak. Mantap. Jadi semua itu gratis, ya udah kita tinggal ikutin prosedurnya aja gitu. Itu tuh pemerintahan Jepang itu tidak memilih-milih, toh ini orang Jepang, orang asing, enggak ya. Dia di semuanya sama. Asalkan dia itu manusia bernyawa, dia sama semuanya gitu ya. Bagus tuh. Tapi kita harus terima ya, dimanapun dia lokasi karantina kita itu kan pemerintahan Jepang yang menentukan gitu. Nah kebetulan saya sendiri tuh dapatnya di hotel di dekat Haneda ya, masih di Haneda juga gitu. Ya jangan khawatir untuk ini, cuman pas di Indonesia aja kita bawa aja lah bekal dikit gitu untuk di hotel, kayak yang instan-instan seperti mie instan, mie goreng gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi pas sampai di bandara urus 6 jam juga, lama juga ya. Kita naik bus antar ke hotel, disediakan semuanya, kita dengan nunggu instruksi dari mereka aja, karena antri bagus ya, antrinya masuk hotel. Sudah masuk hotel kita itu nanti ada pengarahan lagi, ada ya dokumen sebanyak ini ya, dokumen yang banyaknya Dokumen doang ini. Ini checklist-checklistnya banyak banget ya, Bahasa Jepang semua. Nah jadi kalau yang untuk di hotel kita dikasih yang untuk pengecekan tiap pagi gitu. Ini tiap pagi kita cek, ada di sini barcode ya, di sini keterangan semua ada nih. Ini barcode ini kita scan terus tiap pagi jam 8 kita scan barcode, jadi di situ keluar semacam webs. Jadi kita lihat, kita isi ya kondisi kita tuh, nomor kamar kita berapa, terus nomor kamar kita berapa, terus nomor kode itu kita berapa ya. Nanti semacam webs ditanya itu email kita, terus kondisi badan kita bagaimana, Taeyong kita berapa gitu ya, suhu badan kita berapa, ada nggak gejala-gejala yang kita alami gitu, seperti batuk, susah tidur, susah makan gitu, kayak sesak gitu, itu ditanya. Kita harus jawab dengan jujur gitu. Ribet juga teman. Kita harus jawab dengan jujur. Jadi bagaimanapun kondisi kita di dalam hotel saat karantina itu kita harus jawab dengan jujur. Satu kamar satu orang. Satu kamar satu orang. Kalau yang berkeluarga mungkin dikasih untuk berkeluarga ya. Kamarnya lebih luas. Jadi sesudah kita diberes dokumen kita, sudah dicek semuanya, dikasih cara-caranya. Saat kita masuk kamar, kita harus lakukan check-in dari aplikasi tadi. Dipencet tombol check-in dari aplikasi ini ya. Nah, seperti ini. Ini aplikasinya seperti ini ya. Nah, di sini ada tombol check-in. Kita check-in. Terus di sini tuh ada yang sebelahnya lihat ada I'm here. Jadi kita buka kamar hotel, kita masuk ke dalam kamar, tekan tombol check-in, tak udah dikonfirmasi, terus tekan I'm here. Jadi saya berada di sini gitu. Udah itu aja. Nah, nanti besoknya atau 12 jam sesudah itu nanti datang pemberitahuan ke kita. Coba laporkan lokasi Anda. Ya udah, kita tekan tombol I'm here aja. Tak, udah itu aja. Terus kalau besoknya jam 11 sampai jam 2 kita harus melaporkan kondisi kita. Seperti di sini yang di tengah-tengahnya ini ya. Di tengah-tengahnya ini laporkan kondisi Anda gitu. Kita pencet, nanti kita isi berapa suhu, ada nggak gejala atau suhunya berapa gitu. Jadi di dalam aplikasi itu udah ada semua. Jadi aplikasi itu dari handphone kita ya udah diinstal dan disetting sama ini. Dan jangan sesudah kita sampai di hotel, jangan kita otak-atik handphone ini. Jangan kita otak-atik settingannya gitu.
Kalau settingannya berubah ribet lagi nanti. Gitu. Karena di situ tuh dia mengaktifkan lokasi Google Map kita gitu. Gitu. Nah, jadi dengan waktu yang tidak ditentukan, kadang-kadang tiba dia nelfon gitu ya. Nelfon, video call. Yang videonya yang muncul tuh video kita aja, video mereka enggak. Dia nanyakan kondisi kamu bagaimana, sehat aja, sehat. Udah itu doang. Terus nanti sekitar jam 2, jam 3 itu dia telepon lagi. Tapi ini nelfonnya telepon otomatis gitu. Telepon otomatis, dia menanyakan, bukan, telepon otomatis itu cuman mengambil video kita aja. Seperti wajah kita tuh di-scan. Kita diamin aja. Jadi wajah kita tuh di-scan sendiri selama 26 detik ya. Gitu. Jadi begitulah kegiatan kita selama 1 minggu, selama 10 hari dalam hotel gitu. 10 hari apa 14 hari? 10 hari. 10 hari. Nah, kan tadi kan 14 hari tuh. Ya. 14 hari dan 4 harinya di rumah gitu. 4 harinya di rumah masing-masing. Iya. Selama itu nggak boleh keluar. Jangankan keluar, buka pintu kamar hotel aja cuman ngambil nasi doang. Terus kalau dulu awalnya sih 14 hari di rumah ya awalnya ya, bulan Juni itu nyampe di bandara ada siapa yang jemput kita harus diantar ke rumah ya. Sama entah itu yang pokoknya yang jemput nggak boleh menaiki transportasi umum gitu. Kalau dulunya bulan Juni. Ya, bulan Juni ya. Ya, sesudah akhir Juni baru keluar kebijakan 3 harinya apa 6 hari ya harus nginap di hotel. Nah, sesudah itu melihat grafik perkembangan COVID di Indonesia semakin tajam, jadi dirubah jadi 10 hari. Nah, kenapa 10 hari? Karena masa inkubasi virus corona dalam tubuh kita itu 10 hari. Kalau sudah melewati 10 hari, virus itu tidak menularkan gitu. Gitu. Maupun negatif maupun positif tetap 10 hari. Jadi masa inkubasi virus dalam tubuh kita itu 10 hari. Itu udah nggak menularkan sama sekali. Cuman kadang-kadang di imun kita tuh masih lemah, kadang-kadang kita masih terasa lemas atau apa kalau bagi yang kena ya. Gitu. 2 kali kena nih, Bang. Iya, makanya tapi nggak apa-apa sih. Yang penting kita relax, enjoy aja. Jadi jangan dijadikan beban gitu ya, jangan stres gitu. Oke. Jadi sesudah 10 hari di hotel, kita keluar hotel dan kita ke rumah harus ada yang jemput. Kita diantar ke bandara lagi nih. Jadi ada yang jemput itu. Ada misalnya siapa yang jemput, teman kita, saudara atau apa ya, jemput. Nanti sampai di rumah kita harus melakukan check-in lagi. Check-in dari aplikasi. Check-in itu. Ya, check-in gitu kan. Jadi kita check-in, misalnya kita udah nyampe di Apato, kita nih tekan tombol check-in. Kalau kita lambat menekan tombol check-in itu lambat sampai, kita diteleponin terus. Gila. Seperti kemarin tuh saya kan baru keluar hotel jam 4. Ya. Jam 4, jam setengah 5 baru di bandara, ya kan? Jadi nggak mungkin kan, teman kan pasti nunggu dulu ya. Baru nyampe di tol di Tokyo, dia minta laporkan lokasi Anda. Terus keluar keterangan, dibilang seperti ini. Anda keluar dari area karantina. Anda telah melanggar peraturan Jepang. Anda melanggar peraturan Jepang, ya. Dan Anda ada sanksi bla 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 gitu kan. Cepat segera kembali ke tempat. Itu ini masuk emailnya ke saya. Nih. Ini ada nih. Tuh. Ya kan? Ya. Nah, jadi harus segera kembali ke karantina. Padahal kita udah keluar dari hotel kan. Nah, jadi makanya tuh saya juga apaan sih? Ditelepon, video call sama dia. Karena kalau bagi yang punya internet oke lah ya. Tapi kalau nggak punya internet kan bingung juga kan. Udah nyampe ditelepon saya di mobil kan, tapi nggak saya angkat gitu. Nah, sampai di rumah jam 5:30 udah langsung saya check-in, tekan tombol I'm here, aku di sini gitu. Terus besoknya pagi ditelepon, ditinggal di sini ya, iya gitu kan. Terus gimana kondisinya? Baik-baik aja gitu. Itu selama 4 hari seperti itu. Jadi kalau udah selesai 4 hari, terakhirnya ditelepon, besok kamu udah boleh bebas gitu, boleh keluar, tapi kalau bisa tunggu 1 hari lagi gitu kan. Jadi aplikasi yang diaktifin tadi itu close sendiri gitu, otomatis. Begitu. Oke, Bang. Apa pesan-pesan buat teman-teman yang masih tertunda
pemberangkatannya ke Jepang? Monggo, silakan. Ya, sabar aja ya. Kita sabar dan berdoa aja mudah-mudahan segera masa pandemi ini cepat ini reda ya, cepat pulih dan kondisi kembali seperti semula gitu. Jadi bagi teman-teman yang terundur berangkat ke Jepang, mudah-mudahan segera cepat berangkat ke Jepang. Amin. Terus bagi teman-teman yang mempunyai resident card yang mungkin belum bisa ke Jepang karena entah itu terpapar COVID di Indonesia sehingga tidak bisa berangkat, dan bahkan ada juga yang tidak dapat tiket gitu. Ya, untuk bersabar gitu dan jaga kondisinya di Indonesia gitu. Ya, untuk mendapatkan tiket itu susah-susah gampang ya. Yang mana tuh harga tiketnya tuh mahal ya, ada yang mahal, kadang ada yang memang udah nggak ada tiket sama sekali, sampai ada yang 30 juta gitu ya. Sesudah melakukan tes PCR, kita kan mendapatkan kertas bahwasanya kita tuh negatif atau positif ya. Di sini kan ada barcode nih, ini barcode ya, perhatikan, ini ada barcode kan. Kalau bisa barcode ini kita scan dulu. Jadi barcode ini kita scan dari handphone, kita scan pakai handphone kita ya. Sebentar, nih kita scan barcode ini pakai handphone ya. Ini barcode saya ya, saya scan tuh. Nah, jadi kan langsung keluar nih di Safari nih. Nah, hasil scan ini kelihatan nggak ya? Hasil scan ini Enggak kelihatan ya. Enggak. Jadi hasil scan yang keluar dari ini harus kita sesuaikan dengan hasil yang dikasih yang berbentuk kertas ini. Yang berbentuk kertas ini harus kita sesuaikan. Kadang ada kemarin pengalaman teman, dia nggak tahu ya, sesudah sampai di Jepang dia agak sedikit bermasalah karena sesudah di scan barcode ini tidak sesuai dengan hasil yang di print out gitu. Wah. Nah, itu hati-hati. Jadi sesudah kita mendapatkan hasil tes PCR ini, barcode ini coba kita scan sesuai nggak dengan hasil yang sudah di print out gitu. Terus dicek data kita, nama, tanggal lahir sesuai nggak? Karena nanti biar tidak terjadi kesulitan nanti di bandara sesudah sampai di Jepang gitu. Okay. Itu pesan yang penting ya. Dan ini kemarin juga ada teman yang seperti itu, mereka melakukan tes PCR di bandara. Hati-hati. Ya, ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Seperti sebelumnya kan ada tes rapid ya di mana di Medan ya, yang menggunakan palsu lah gitu ya. Jadi hati-hati gitu. Sayang kan tiket udah beli mahal terus nyampe di Indonesia, di Jepang kita dipersulit masuk atau kita tuh dimasukkan ke dalam rombongan yang positif gitu kan, berbahaya. Jadi kakunin dulu gitu. Dicek benar-benar cek gitu hasilnya. Gitu. Oke. Jadi tetap jaga kesehatannya, patuhi protokol kesehatan, ya. Insya Allah bagi yang tertunda berangkat ke Jepang, insya Allah segera untuk masuk ke Jepang. Gitu. Amin. Oke, Ya, gitu aja. Gitu aja teman-teman. Jadi kalau kalian ada yang pengen ditanyain nanti bisa subscribe dulu loh, subscribe terus nanti komen apa aja yang ditanyain, atau kalau enggak langsung ke narasumber saya. Kalian intip-intip lah di channelnya Yasir Des atau di Instagram. Instagramnya apa Pak? Ya, Nanti biar Yasiru_KZ gitu. Yasiru_KZ. Ya, kalau ada yang ditanya-tanyakan atau ada kritik dan saran tentang channelnya, silahkan ya, masukan buat kita gitu ya. Oke, siap. Kritik dan saran nih channelnya harus gini ya. Kita terima kasih banyak gitu. Oke, Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata-mata Yasir Des Kurutara Domo. Jamata.